Gimana cara mereka kita bikin jadi delight gitu loh? Jadi kita implementasi namanya Ocean. Behavior di kelompok ini seperti apa? Di targetnya dengan konten seperti apa? Oh jangan-jangan kurang terbuka misalnya. Oh jangan-jangan terlalu selfish nih si akun brandnya. Kemudian ada juga namanya pelacik mas. Well of emotion. Personality audience yang ngomongin tentang satu brand A misalnya dengan si official akun brandnya. Bisa lihat tuh joy, nanti anger, misalnya ada yang apa namanya bingung, ada yang itu bisa kita lihat mas di emotionnya. Mas Helga, thank you banget udah kesini. Thank you mas. Kita pengen belajar dari Mas Helga nih. Ketemu udah lumayan lama ya kali ya, 7-8 tahun lalu lah kali ya. Hampir 7 tahun lalu, 7 tahun lalu ya. Lama sekali. Nah sekarang maksudnya Mas Helga kan juga gabung di Sama bareng sama kita, Strategic Asia Marketing Alliance. Thank you banget. Kita juga pingin tahu nih apa aja yang udah dibikin sama Mas Helga sih, terutama mungkin di sosial media kali ya. Iya, ini aku kebetulan baru pertama kali nih ngobrol sama gitu? Mas Helga. Tapi kalau timnya udah sering saya repotin, maaf ya Mas. Siap. Iya, iya. Oke. Anyway, di sosial media tuh kita banyak banget nanganin brand ya, gitu. Terus ya kalau brand sih sebenarnya kita punya social media management, marketing kayak gitu-gitu. Cuman kan kadang-kadang juga perlu dimonitor gitu ya, performanya dilihat dan sebagainya gitu loh. Nah kita juga kerja sama-sama timnya Mas Helga nih. Siap, Saya thank you. cerita, Thank you. Ya, cerita juga nih beberapa tools yang di develop mungkin. Iya. Jadi kalau Foresight ini dari awal mas, dari tahun berapa ya, 7 tahun, hampir 8 tahun yang lalu, kita memang udah state bahwa company kita ini customer engagement platform company waktu itu. Jadi sempat ketemu Pak Andi tuh mas, ketemu Pak Andi, kita pitching, akhirnya 10 investor, terakhir yang 10 ketemu Pak Antoni waktu itu. Antoni Salim, I see. kita. Nah, Wah. jadi yang kita perkenalkan memang customer engagement. Ada 3 platform, satu itu Ripple 10 mas, ini yang social listening, itu kita atau pakai digital juga monitoring itu mas, yang Iya. itu. Terus kita bilang sebenarnya kalau udah tahu si customer tuh ngapain, kompetitor ngapain, positif negatif, behaviornya, nah terus ngapain? Kita harus ada action dong. Iya. Bikinlah platform yang kedua mas. Ini namanya Social Mile. Social Mile ya. Ini omni-channel contact center platform. Jadi sebetulnya idenya menggabungkan semua touch point ke customer jadi satu. Jadi kita bisa handle sekarang 13 channel mas. Dari email, WhatsApp, terus Telegram, Google yang apa namanya, yang komen-komen tuh review, Play Store, nah itu jadi satu. Karena kalau hanya sekedar insight aja nggak cukup. Harus ada engagementnya. Nah yang terakhir kita lagi bikin namanya Social CRM. Social CRM. Apa itu mas? Jadi sesuai dengan tagline kita mas. Jadi understand dulu, engage, habis itu delight. Nah yang terakhir ini harusnya kita bisa re-engagement, terus kemudian ada loyalty mas dengan customernya. Biasanya kita ketemu klien, kita tanya tuh, Bapak bikin activation banyak ya? Oh iya, digital banyak, offline juga banyak. Terus kita tanya Mbak, Pak datanya diapain? Nah, hening mas. Iya. Biasanya cuma absen, ditaruh di storage, habis itu pernah ada apain. Nah, kita ada idea untuk re-engage lagi data ini. Gitu. Makanya bikin 3 platform, understand, engage, dan delight. Gitu Nah, sih, ini sih sebenarnya yang terakhir juga penting ya, delight ya. Maksudnya gimana voice mereka, apa yang mereka share dan apa segala macam kan gitu loh. Nah, boleh cerita nggak? Maksudnya case-nya mungkin yang lumayan menarik nih buat Mas Helga ya, sama teman-teman di sana tuh di Foresight tuh untuk engaging si audience ini. Lalu gimana cara mereka kita bikin jadi delight gitu loh. Oke mas. Mungkin yang paling utama, yang pertama si ini dulu mas, si understand dulu nih. Oh ya, understand ya, si Ripple 10 ini. Jadi kalau sekarang istilahnya namanya social listening mas. Social listening ya. Kalau dulu waktu zaman saya di kerja itu namanya digital monitoring. Sekarang social listening. Karena memang dibilangnya ini opini memang mas. Saya orang statistik nih mas. Jadi sebetulnya kalau nangkep data dari kita crawl datanya ini, secara kaidah statistik memang nggak memenuhi mas. Karena kan nggak ada random samplingnya, nggak ada metodologinya. Pokoknya bicara apa, keywordnya diambil datanya, kita kumpulkan, kita analisis kan ya. Jadi secara kaidah statistik memang nggak memenuhi. Tapi paling tidak kita bisa tahu opini
audiens kita ini seperti apa. Nah, metodologinya berkembang nih Mas. Jadi kita implementasi namanya Ocean. Ocean ini adalah metodologi yang dipakai oleh Donald Trump. Oh, gitu. untuk waktu menang polling ya. lawan Hillary. Oh. Jadi Donald Trump ini kan pakai Cambridge Analytica waktu itu. Iya, iya. Cambridge Analytica ini ngambil sekitar 50-an juta data dari Facebook waktu itu. Kemudian dibagi, Mas. Ada 24 karakter di Ocean. Nah, kemudian dibagi-bagi sehingga si Donald Trump bisa tahu behavior di kelompok ini seperti apa, ditargetnya dengan konten seperti apa. Iya, iya, iya. Dan karena itulah mereka menang. Nah, kita implementasi, Mas. Nah, konteksnya kalau di brand, kita membandingkan antara personality audience yang ngomongin tentang satu brand A misalnya, dengan si official akun brandnya. Nanti kita lihat ada gap apa enggak nih. Iya, iya. Oh, jangan-jangan kurang terbuka misalnya. Oh, jangan-jangan terlalu selfish nih si brand akun brandnya. Kemudian kita rubah supaya anti match dengan audiensnya. Ini Ocean. Kemudian ada juga namanya Placik, Mas. Well of Emotion. Oh, Jadi itu nggak semua sekedar- yang di develop sama Mas Elga di Evos ya? Itu di bagus itu, banget Mas. ya. Iya, betul, Mas. Iya, iya, iya. Kalau Well of Emotion ini melihat nggak hanya positif negatif nih, Mas. Emosinya gimana? Nah, kalau tadi Mas Ari bilang, tadi kita sempat bicara tentang PSBB, Mas. Kita sempat crawl data tentang PSBB tuh. Jadi waktu itu kita ngambil data sekitar 2 juta data, percakapan tentang PSBB. Sentimennya kebanyakan memang masih imbang lah, Mas. Positif dan negatif, ada yang setuju, ada yang enggak. Pas dilihat Placiknya, emosinya, ini menarik, Mas. Jadi pada saat itu pemerintah ngasih insentif bantuan. Tapi banyak yang nggak setuju dengan PSBB yang kedua ini, Mas, PSBB kedua, karena usaha mati kan, Mas. Usaha, iya, iya, iya. Nah, jadi kita lihat emotionnya, yang anger banyak, Mas, naik angernya. Tapi joy-nya juga naik, Oh iya. Oke. karena ada bantuan tadi, Mas. Oh, I see. Gitu. Jadi bisa lihat tuh, joy, nanti Iya, anger, iya, iya. misalnya ada yang apa namanya bingung, ada yang, nah itu bisa kita lihat, Mas, di emotionnya gitu. Seru juga sih. Nah, itu apa yang bisa kita ini? Jadi sebenarnya dari data itu kita bisa menyeimbangkan ya. Ketika dapat data, ada yang joy sama yang anger tadi, kita yang anger tinggi, bagaimana caranya PR itu masuk untuk meningkatkan joy. Betul gitu nggak, Mas? Betul, Mbak. Nah, aku juga sebenarnya penasaran ini sih, karena yang namanya sosial media ini zaman sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya KOL. Yes. Nah, klien kita itu banyak yang gimana sih caranya bisa dapetin KOL yang secara apa ya namanya personality itu bagus dan cocok sama si brand ini. Nah, kira-kira ada nggak nih, Mas, tools yang magic itu bisa cocok nih ya pakai yang ini, dan ketika pakai si KOL ini engagementnya naik gitu. Iya. Sebelumnya platform ini juga pernah diminta juga, Mas, oleh brand untuk mengukur kira-kira engagement si KOL yang dia hire itu seperti apa. Jadi ada namanya, kita bilangnya KOL atau buzzer monitoring, Mas. Ada di dalam platform ini. Kalau itu buat monitor, kadang-kadang kan kalau Indosat yang besar misalnya, Mas, Telkomsel, perusahaan telco lah, XL. Ini kalau dia ngambil buzzer atau KOL, biasanya ratusan, Mas. Iya, iya, iya. Yang kalau agensi monitoring satu-satu, Iya kan? pusing ya. Nah, kita bisa meng-crawl ke akun sih. Kemudian mengkategorikan apakah cocok atau tidak si buzzer atau KOL ini untuk jadi KOL-nya si brand ini. Secara personality cocok apa enggak? Iya, Bisa, iya, Mas. iya. Berarti sebelum even engage sama si KOL itu diaudit dulu KOL-nya ya. Yes. Oke, seru Iya, banget sih, dan itu yes. kayaknya penting banget ya untuk brand ya. Iya. Nah, kita juga nanganin ini, Mas, maksudnya monitoring dari sebuah lembaga finansial ya. Oke. Ini kan paling seru nih ya, Bang, kalau misalnya aplikasinya error lah apa lagi gitu. Nah, itu seru banget sih. Tapi anyway, itu tuh perlu kita lakukan kayak constant monitoring. Lalu juga kalau misalnya ada apa ya istilahnya, ada traction di sentimen apa segala macam, memenuhi apa kriteria khusus, misalnya katakanlah udah ada 30 mention gitu ya di keywords yang sama gitu. Nah, itu bisa kasih kita alert. Nah, Mas Elga punya juga. Betul, Mas. Masih sama, Mas. Gitu. Masih yang studi paten tadi. Jadi biasa dipakai juga untuk krisis manajemen. Kalau kita nanganin udah cukup banyak, Mas. Iya, 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 iya. Termasuk yang apa namanya, yang viral-viral. Oh, I see. Jadi kuasa hukumnya sempat datang Oh. juga. Iya, iya, Bisa, iya. Mas. Jadi salah satu manfaatnya untuk melihat apakah sentimen negatifnya ini masih naik atau enggak. Iya, 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 iya. Even waktu dulu saya masih kerja pun masih dipakai sih, Mas. Malah bisa kita cari kira-kira user mana yang engagement-nya ini sangat kuat. Jadi ada kasus salah satu telco, Mas. Nah, kemudian ada salah ngomong lah ceritanya ya. Sekitar mungkin 8-9 tahun yang lalu nih, Mas. Kita tanganin ya. Salah ngomong kemudian rame. Ada satu area yang sampai demo-demo, Mas.
Waduh. Di area dekat-dekat sini lah ya. Iya, iya, iya. Demo, kantor demo, tutup 2 minggu. Ah. Nah habis itu kita cek, ini siapa sih yang ngomonginnya? Ketemulah 2 orang mas. Ternyata 2 orang ini, dicek di engine-nya kita, ternyata adalah influencer lokal offline setempat lah gitu ya. Astaga. Oke. Dan motifnya mereka ini LSM lah kurang lebih gitu. Oh. Jadi kita susun strategi, datanglah manajemen, ketemu dengan mereka, negosiasi dan lain-lain, ketemu, komunikasi, selesai, tim saya foto mas. Kemudian kita blast menggunakan engine yang bisa posting 400 kali dalam 1 menit itu mas. Kita bilang brand X ini dengan area daerah ini itu sudah damai. Habis itu turun negatifnya. Kita monitor terus day by day. Jadi bisa untuk risk management bisa sekali mas. Iya. Anyway, boleh cerita sedikit mungkin kemarin kan kita ngadain PR launch kerja sama Infosights. Iya benar banget. Kita banyak dibantu ya, maksudnya. Thank you mas. Media relations Dari gitu kan media ya, relations. monitoring kayak gitu-gitu. Iya. Gitu. Jadi Mas Helga juga punya tim yang untuk nanganin kayak gituan ya. Iya, jadi sebetulnya yang namanya media nggak hanya sosial aja mas, sosial media aja. Nah kita sudah mulai mengintegrasikan sih mbak. Iya. Jadi kita ada report mas yang komprehensif, nggak sosial media, ditambah online media. Reportnya kita monitor juga, ditambah kita ada partner yang tiap hari scan print media. Printed Oh gitu media. masih ada, oke. 200-an Kemarin lah. ada sempat juga yang printed media. Oh iya, Iya. Oh oke. Dari Mas Helga. Masuk televisi dan radio. Iya. Televisi dan radio. Jadi kelima media ini kita satukan di satu report gitu mas. Oke, good. Iya. Nanti mungkin kita bisa gali-gali lagi kali di episode yang berikutnya ya. Maksudnya hari ini. Seru banget nih mas, kayaknya nggak cukup satu episode. Siap. Yang glowing juga. Thank you banget Mas Helga. Siap. Mbak Nesya ada yang mau disampaikan lagi? Nah, cuma thank you aja mas. Thank you. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi lebih banyak ya Pasti, dari pasti, Ideaworks pasti. Digital dan Siap. data. Siap. Thank you Mas Helga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you semua.